Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi pada kejuaraan catur dunia menampilkan permainan yang sangat menarik teman-teman. Tentunya antara Magnus Carlsen menghadapi Ian Nepomniachtchi. Bagi Anda yang belum sempat menonton live-nya tadi malam, saya akan membuat dengan cukup menarik dan juga membawakan hasil analisa juga yang disampaikan secara live oleh para komentator Super Grandmaster teman-teman. Jadi Anda layak menyimak video ini dari awal sampai akhir. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih memulai langkah dengan pion ke E4 dan ia saat ini memulai dari E4 teman-teman. Pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke F6. Lagi-lagi diulang kembali oleh Ian Nepomniachtchi permainan sebelumnya, yaitu pertahanan Petrov atau pertahanan Rusia. Dan sebelumnya Magnus Carlsen langsung memukul pion pusat. Di sini ia mencoba D4. Kuda memukul pion pusat, gajah ke D3, pion ke D5, lalu kuda memukul pion pusat. Kuda langsung ke D7, menawarkan kuda, diterima. Gajah memukul kembali, lalu kuda ke D2, menawarkan kuda. Ian Nepomniachtchi menerima, gajah memukul kembali, dan gajah ke D6. Lihat teman-teman di papan bahwa persis simetris bukan? Dan di sini Magnus Carlsen rokade dan H5 teman-teman. Ini opsi terbaik. Sebelumnya saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana jika ditiru tetap rokade. Maka ini akan mempunyai keuntungan sedikit bagi Magnus Carlsen, yaitu dengan menteri ke H5 teman-teman. Ini juga yang disampaikan secara live, di mana ada ancaman skakmat ke depan, waktu yang sama mengancam pion. Oke, dan apabila dicegah pion akan hilang, tentunya F5 opsi terbaik, yaitu mencegah keduanya, maka gajah ke G5, menteri ke E8, dan menteri ke F3. Pion ke C6 mensupport pion pusat, benteng ke E1. Inilah yang akan menjadi keunggulan ke depan, di mana terlebih dahulu menguasai file E, sehingga komputer menunjukkan di sini putih lebih baik sedikit. Kita kembali. Untuk itulah teman-teman, di dalam posisi ini Ian Nepomniachtchi tidak rokade, yaitu dengan pion ke H5. Dilanjutkan menteri ke E1 skak, raja ke F8 teman-teman dipilih. Karena memang di dalam posisi ini apabila dicoba ditutup, maka mungkin Magnus Carlsen akan langsung mengarah endgame teman-teman. Gajah menerima benteng ke E1 dan cukup terikat, kita lihat cukup berbahaya. Dan opsi terbaik ialah dengan A5 mencegah. Maka di sini dapat gajah ke F4 mengancam pion. Pion maju maka gajah ke D6. Lihat teman-teman. Tentunya gajah harus ke E6, maka pertukaran, dan tetap raja pun di sini sudah bergerak. Oke teman-teman, untuk itu kita kembali. Dan Ian Nepomniachtchi tidak ingin langsung menuju endgame dan ia memilih raja ke F8. Dilanjutkan gajah ke B4 saat ini, langsung juga memaksa pertukaran menteri ke E7. Pertukaran gajah dilanjutkan, menteri memukul kembali dan menteri ke D2. Lihat teman-teman, menteri ke D2 untungnya juga bagi putih yang sudah rokade, di sini dapat menghubungkan benteng dan juga langsung mengaktifkan benteng ke depan. Benteng ke E8 langsung juga menguasai file terbuka ini. Sebelumnya apabila dicoba dengan G6, ini juga dibahas ya, yaitu dengan syarat ke depan atau dengan lanjutan ke depan untuk mengaktifkan raja membawa benteng, maka ini ada balasan dengan benteng terlebih dahulu ke E1. Dan apabila raja ke G7, ada F4 teman-teman. Ini langkah powerful. Saya akan tunjukkan mengapa langkah ini powerful yang juga disampaikan ya. C6 misalkan kita ambil, maka F5 pertukaran, dan jelas kita lihat teman-teman benteng. Dan inilah keunggulan ke depan, mungkin menumpuk benteng, menteri dapat aktif, signifikan putih lebih baik. Dan untuk itulah harus sangat hati-hati. Kita kembali. Dilanjutkan yaitu dengan benteng ke E8, lalu benteng ke E1, langsung juga mengambil alih. Benteng ke H6 saat ini, mencoba juga langsung mengaktifkan benteng ke depan. Sebelumnya teman-teman bahwa menukarkan benteng adalah opsi yang ditunjukkan komputer, pertukaran, dan G6. Oke, dimana lalu dapat mengaktifkan raja ke depan, mengaktifkan benteng. Di sini dipilih dengan benteng ke H6, dan Magnus Carlsen tidak langsung menukarkan benteng, tetapi terlebih dahulu dengan menteri ke G5, yaitu mencegah benteng untuk advance karena pion ini akan hilang. Sehingga C6 saat ini terlebih dahulu mungkin mensupport ke depan, juga tetap menunggu apa yang harus respon dari putih. Benteng baru menukarkan benteng skak,
gajah memukul kembali benteng ke I1. Langsung juga mengancam gajah ke depan. Dan ini harus tetap stabil teman-teman ya. Karena apa? Kita akan melihat bagaimana ancaman yang cukup berbahaya. Menteri ke F6 dilanjutkan, langsung menawarkan menteri. Tidak diterima, menteri mundur ke E3. Yaitu ancaman skakmat sehingga gajah ke D7 dan H3 saat ini. Langkah propalaktif atau langkah tunggu, yaitu juga membuka ruang bagi raja ke depan. H4 dilanjutkan, menambah ruang, dan C4. Mulai mengetek, pertukaran diterima, gajah memukul kembali, dan di sini juga kita lihat mengancam pion di masa depan, mungkin mengaktifkan menteri. Oke, dan mungkin juga benteng dapat aktif ke depan. Cukup kompleks teman-teman. Dan tepatlah di dalam posisi ini salah satu posisi kritikal di mana INF Miyachi memang terlihat natural langsung mengetek gajah dengan pion ke B5, tetapi ini langkah yang kurang akurat. Mengapa langkah yang kurang akurat? Kita akan lihat teman-teman. Sebelumnya di dalam posisi ini bahwa raja ke G8 adalah opsi terbaik, lalu ke depan. Karena apa? Di sini tidak ada tempo, tidak mungkin lagi menteri untuk melakukan skak karena pion ini akan hilang. Oke, sehingga menteri ke E7 saat ini, gajah ke E6, pertukaran menteri, pertukaran gajah, dan kita lihat inilah kira-kira yang akan terjadi masih sebanding. Namun kita akan melihat bedanya teman-teman secara signifikan dimainkan dengan langsung B5, di mana INF Miyachi berharap bahwa gajah ini ditendang mundur, tetapi tanpa menyelamatkan gajah, Magnus Carlsen menteri ke A3 skak. Dan apa yang harus dilakukan teman-teman? Harus sangat hati-hati. Di sini raja ke G8. Apabila menteri menutup, maka menteri tetap memukul pion. Dan inilah keunggulan ke depan, unggul pion teman-teman. Dan tidak mungkin pion memukul gajah karena apa? Menteri akan ke A8 skak, gajah menutup, dimakan skakmat. Luar biasa teman-teman. Sehingga untuk itulah INF Miyachi masih mencoba dengan raja ke G8, tetap menteri memukul pion teman-teman. Sehingga di sini mengancam juga gajah menteri ke D8. Apabila ditukarkan gajah dengan memukul gajah juga akan memukul gajah. Lihat, keunggulan ialah di sini pion cukup lemah teman-teman, dan pion bebas ini ke depan akan promosi. Untuk itulah masih dicoba dengan menteri ke D8 dan gajah ke B3 menyelamatkan diri. Benteng ke D6 dan benteng ke E4. Lihat, opsi yang cukup menarik melindungi pion juga dengan tempo mengancam pion. Gajah ke E6 saat ini menawarkan gajah. Sebelumnya apabila teman-teman dicoba langkah G6 saat ini, maka ini akan sudah dirancang oleh Magnus Carlsen yaitu dengan benteng ke F4. Lihat, ancaman cukup berbahaya dan cukup fatal apabila gajah ke E6 saat ini karena apa? Pertukaran dan benteng harus memukul. Dan ini juga cukup berbahaya karena apa? Lihat teman-teman. Apabila pion menerima, maka tetap menteri ke F7 skak, raja ke H8, menteri memukul pion. Dan kita lihat membawa benteng aktif ancaman skakmat, benteng ke D7, menteri ke H6 skak, raja ke G8, benteng ke G4 skak, raja ke F7, benteng ke G7 skak, raja ke F8, menteri ke H8 skakmat. Luar biasa teman-teman, bagaimana visualisasi yang bisa dibayangkan atau dibuat oleh Magnus Carlsen. Dan kita kembali ke partai aslinya. INF Miyachi mencoba dengan gajah ke E6, maka Magnus Carlsen langsung menerima pertukaran gajah. Benteng memukul kembali, lagi-lagi pertukaran benteng, langsung simplifikasi, lalu menteri ke C5. Lihat teman-teman, di sini melindungi pion semuanya. Juga yang paling penting kita lihat bahwa pion ini menjadi lemah. Menteri ke A5 masih dilanjutkan. Apabila teman-teman dicoba dengan menteri ke D7 mencoba melindungi pion keduanya, maka B3, apa yang harus dilakukan? Raja bergerak, menteri akan ke H5 skak, maka pion juga akan hilang teman-teman. Tetap melindungi pion-pionnya. Untuk itulah dicoba di dalam posisi ini langsung menteri ke A5 mencoba mengcounter attack ke depan, di mana pion ini juga cukup membantu, dan Magnus Carlsen membalas dengan menteri memukul pion teman-teman. Menteri ke E1 skak, raja ke H2, menteri memukul pion, di mana ada potensi langkah bolak-balik. Untuk itulah Magnus Carlsen langsung menteri memukul pion skak, raja ke H7, menteri ke E4 skak, raja ke G8, dan B3. Kita lihat bahwa menteri ini sudah mengontrol, dan di sini menteri memukul pion A2. Karena apabila dilakukan skak, maka gampang saja raja mundur dan tidak bisa lagi ada skak. Untuk itulah teman-teman, menteri memukul pion A2 dilanjutkan dengan menteri ke E8 skak, raja berpindah, di sini menteri memukul pion. Kita lihat pion-pion ini ke depan akan promosi.
Menteri ke F2 masih dilanjutkan dengan ancaman seperti sebelumnya, maka Menteri ke E5 mencegah. Menteri ke B2, Menteri ke E4 skak, Raja ke G8, Menteri ke D3 saat ini. Sebetulnya bahwa Menteri memukul pion juga sudah cukup unggul teman-teman. Pertukaran pion Menteri ke E4 dan mempersiapkan pion promosi. Oke, namun di dalam posisi Magnus Carlsen, Menteri ke D3 mensupport pionnya dan dilanjutkan Menteri ke F2. Menteri ke C3 lagi-lagi mengontrol semuanya teman-teman. Menteri ke F4 skak, Raja ke G1, dan kita lihat untuk melakukan skak sudah dikontrol semuanya. Inilah tujuan Menteri berposisi di C3. Raja ke H7, Menteri ke D3 skak, G6 menutup, Menteri ke D1. Dan saat ini Magnus Carlsen siap untuk mempromosikan pion-pionnya. Dilanjutkan permainan dengan Menteri ke E3 skak, Raja ke H1, dan tidak ada lagi ancaman skak sehingga G5, D5, G4 ditukarkan saja pion, H3, dan setelah Menteri ke F3. Di sini juga Ian Nepomniachtchi menyerah. Karena apa? Apabila Menteri memukul Menteri jelas sudah cukup unggul. Oke, dan tentunya di dalam posisi pion memukul pion skak, Raja memukul Menteri ke D2 skak, Raja ke G3, Menteri ke E1 skak. Di sini Raja akan ke tempat nyaman teman-teman. Sehingga ke depan tidak ada lagi ancaman skak. Lihat apa yang harus dilakukan. Menteri ke A3 mencoba mencegah juga ke depan dan mengaktifkan Menteri ke depan menguasai diagonal ini, maka jelas di sini akan Menteri ke F7 skak, Raja ke H8, Menteri ke E8 skak, Raja ke G7, Menteri ke E7 memaksa pertukaran, dan jelas pion promosi tidak terhentikan ke depan. Dan untuk itulah pada posisi sebelumnya setelah Menteri ke F3 di sini juga Ian Nepomniachtchi menyerah. Bagaimana teman-teman, sehingga keunggulan 2 poin komplit bagi Magnus Carlsen sejauh ini. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan tetap nantikan permainan-permainan menarik yang akan kita ulas selanjutnya. Tentunya disertai dengan isian analisa Super Grandmaster saat live terjadi. Salam satu talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.